Matematika kita. Kali ini kita akan membahas tentang Fourier transform. Selamat mengikuti. Kita tinjau bentuk integral Fourier sebagai berikut. Kita lihat yang di dalam kurung siku ini adalah bentuk fungsi trigonometri cos A min B. Jadi, kita bisa dapatkan bentuk integral Fourier-nya menjadi seperti ini. Maka kita lihat fungsi yang ada di dalam tanda kurung ini bisa kita tulis sebagai fungsi W. Maka kita tulis ulang bentuk integral Fourier-nya menjadi seperti integral 0 sampai tak berhingga fungsi W dW. Di mana kita tahu bahwa fungsi W ini adalah fungsi kosinus, ini adalah fungsi genap. Jadi kita tahu sifat fungsi genap, kalau kita integralkan di dalam selangnya semua, itu sama dengan 2 kali dari 0 sampai setengah periodenya ini. Maka kalau kita lihat kembali ke sini, ini dari 0 sampai tak berhingga, maka kalau kita tulis ini dari minus tak berhingga sampai berhingga, tak berhingga, maka kita dapatkan bentuknya menjadi 1/2pi. Bentuknya jadi seperti ini. Oke, jadi ini kita sebut sebagai persamaan 1. Ini. Sekarang kita tinjau, kalau kita tulis bentuk integral tak berhingganya dalam bentuk eksponensial pangkat I W kali X min V, seperti ini sebagai persamaan 2. Nah, kita tinjau formula Euler, E pangkat IZ sama dengan cos Z ditambah I sin Z. Maka bentuk dari persamaan eksponensial ini, perhatikan ini bentuknya menjadi mengikuti formula Euler menjadi seperti ini. Oke. Maka persamaan 2 ini kalau kita tulis ulang menjadi seperti ini. Ada komponen yang mengandung cos, ada komponen yang mengandung sinus. Nah, kita perhatikan komponen yang mengandung sinus ini. Kita tahu sinus ini adalah fungsi ganjil, maka komponen ini jika diintegralkan di dalam periodenya dari minus tak hingga sampai tak hingga, ini dapatnya 0. Jadi, komponen yang mengandung sinus ini sama dengan 0. Maka, kita tahu bahwa bentuk integral Fourier dengan mengandung eksponensial ini ternyata bentuknya sama seperti persamaan 1 yang mengandung cos. Maka diperoleh bahwa fungsi X-nya kita susun ulang menjadi integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga 1/2pi integral dari minus tak hingga sampai tak berhingga fungsi V E pangkat minus I omega I WV dV E I WX dW. Nah, ini kalau kita perhatikan bagian yang di dalam ini bisa kita tulis sebagai GW. Nah, kalau kita tulis ulang, maka ini yang di tengah ini adalah sebagai GW. Maka kita dapatkan bahwa ada fungsi X sama dengan integral minus tak berhingga sampai tak berhingga di GW dikali E pangkat I WX dW, dan GW sama dengan 1/2pi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga V FV E pangkat minus I WV dV. Ini adalah pasangan Fourier transform dengan GW sebagai Fourier transform dari fungsi X, dan fungsi X merupakan inverse Fourier transform dari fungsi GW.
Ini adalah pasangan Fourier transform dengan cara penulisan yang kita akan pakai. Di buku-buku lain, misalkan di buku Kreyszig, cara penulisan Fourier transformnya menjadi seperti ini. Ini sebenarnya tidak terlalu beda. Kita lihat bahwa komponen 1 per akar 2pi dikali dengan ini, 1 per akar 2pi itu sama dengan 1/2 pi. Jadi tidak terlalu beda. Tapi kita akan memakai tata cara penulisan yang ini ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Misalkan kita diminta mencari Fourier transform dari suatu fungsi di mana nilai fungsi sama dengan -1 untuk X bernilai antara min pi sampai 0, fungsi X bernilai 1 untuk X bernilai dari 0 sampai pi, dan fungsi X sama dengan 0 untuk X di luar angka itu. Pertama kali tentunya kalian harus buat sketsanya dulu, sketsa fungsinya ya. Oke, maka kemudian kita cari komponen Fourier transformnya, yaitu GW. GW sama dengan 1/2pi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga FW fungsi dikali E pangkat I WV dV. Nah ini kita kerjakan, maka kita dapatkan dari minus tak hingga sampai 0 fungsinya sama dengan -1. Kemudian dari 0 sampai tak berhingga sampai pi fungsinya sama dengan 1. Ini kita kerjakan dulu, maka kita dapatkan solusinya adalah seperti ini. Kita masukkan syarat-syarat batasnya, min pi sampai 0, kemudian dari 0 sampai min pi kita peroleh ini. Maka kalau kita tulis ulang, kita dapatkan bentuknya adalah jawabannya, Fourier transformnya adalah seperti ini. Kemudian kita sederhanakan penulisan bentuknya ini yang di dalam kurung. Kalau kita ingat bahwa dari formula Euler, E pangkat IW sama dengan cos W ditambah I sin W. E pangkat min IW sama dengan cos W minus I sin W. Kalau dua buah persamaan ini kita plus, kita jumlahkan atau kita saling kurangkan, maka kita akan mendapatkan bentuk ini. Sinus W sama dengan ini, kemudian cos W sama dengan ini. Dan ternyata ini adalah bentuk dari cos W. Maka kita dapatkan jawabannya adalah Fourier transformnya adalah GW sama dengan ini. Kemudian inverse Fourier transformnya adalah ini. Ini adalah jawaban dari soal latihan 1 ini. Oke. Sebagai latihan, coba kalian pause dulu video ini. Kalian kerjakan latihan 1 dan latihan 2. Latihan 1 tentunya kalian harus gambarkan dulu sketsa fungsinya. Oke, saya kasih waktu 20 sampai 25 menit. Silahkan kalian pause dan kalian kerjakan soal latihan ini. Ya, silahkan. Ya, sebagai rangkuman, kita punya pasangan Fourier transform dan inverse Fourier transform. Jadi, ini kita lanjutkan pasangan Fourier sinus transform dan pasangan Fourier cosinus transform. Ini sebagai tugas pertama kalian cari bagaimana mendapatkan pasangan Fourier sinus dan Fourier cosinus ini. Ya, silakan dikerjakan, nanti dikumpul di pertemuan berikutnya. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian latihan soal di BOAS halaman 388, nomor 15, 16, dan 20. Dan sebagai soal pengayaan, ditujukan pada mahasiswa yang ingin memberikan usaha lebih, maka silakan kalian kerjakan dari buku Kreyszig halaman 533 problem set 11
poin 9, nomor 2 sampai dengan 11. Selamat mengerjakan. Ya, baiklah, kita akhiri kuliah kita sampai di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat.